Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Antasena Mahendra, Malam Purnama di Gunung Sumbing. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra, Malam Purnama di Gunung Sumbing. Udah Sa, ayo ke tenda lagi. Mereka berdua pun segera kembali menuju tenda. Tepat saat berada di dekat tenda, Reza berhenti dengan tatapan melihat ke arah semak-semak yang tadi ia lihat. Reza heran, padahal tidak ada angin yang berhembus, namun semak-semak yang ia lihat itu masih saja bergerak. Kenapa Za? Itu semak-semak kok goyang-goyang terus ya? Padahal gak ada angin. Ega ikut melihat ke arah semak-semak yang dilihat Reza. Saat mereka melihatnya, semak-semak itu bergerak semakin kencang seolah ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Reza dan Ega saling pandang, menelan ludah dan melihat kembali ke arah semak-semak. Jantung mereka semakin berdetak kencang, perasaan tidak enak sudah mereka rasakan. Suara semak-semak tersibak semakin terdengar jelas. Perlahan dari dalam semak-semak wajahnya terlihat, lalu rambutnya hingga akhirnya terlihat seluruh tubuhnya. Mata merah sosok itu menatap lekat pada mereka berdua tanpa berkedip. Sorot matanya terlihat menampakkan ketidaksukaan. Zah, itu sosok yang tadi aku lihat. Setan gondrong. Iya Zah, mending kita ke tenda Zah. Ega masuk lebih dulu ke dalam tenda, sedangkan Reza masih terpaku pada sosok tersebut. Ia tidak menyadari kalau Ega sudah lebih dulu masuk. Reza mengira Ega masih di sampingnya. Saat Reza menoleh ke sebelahnya, Reza tidak menemukan keberadaan Ega. Zah, sini masuk cepat. Sialan, aku ditinggalin. Reza berjalan masuk ke dalam tenda, namun kaki sebelah kanannya susah untuk berjalan. Kaki Reza bergetar karena saking ketakutannya. Dia masih berusaha berjalan menuju tenda dengan mengangkat kaki sebelah kanannya perlahan, hingga membuatnya terlihat seperti orang yang sedang berjalan pincang. Sesekali Reza menoleh ke belakang untuk memastikan kalau sosok tersebut tidak mendekat. Namun seketika nyalinya ciut saat melihat sosok tersebut berjalan kayang. Karena sudah sangat ketakutan, akhirnya Reza melompat-lompat dengan satu kakinya agar cepat sampai di dalam tenda, dengan masih tetap memegangi kaki kanannya yang tidak bisa berhenti bergetar. Di dalam tenda, Ega menutup mulutnya menahan tawa karena melihat Reza yang sedang melompat-lompat, namun kembali merasa takut saat melirik sosok yang ada di belakang Reza. Perasaannya bercampur aduk antara panik, takut sekaligus ingin tertawa. Sialan, malah ketawa. Sesampainya Reza di depan tenda, Ega membantu Reza untuk masuk ke dalam tenda dan menutup rapat pintu tenda, lalu menutupinya dengan keril mereka. Nafas Reza masih tersengal-sengal karena melompat-lompat, tapi dia juga merasa lega karena sudah berada di dalam tenda. Akan tetapi kepanikan tidak berhenti di situ saja. Suara-suara aneh kembali muncul. Bayangan melayang-layang di luar tenda membuat mereka saling merapatkan diri ke bagian tengah tenda. Gimana nih Zah? Udah tenang, kita baca doa bareng supaya tidak ada yang mengusik kita lagi. Doa apa Zah? Kita baca Al-Fatihah aja, kamu hafal kan? Enggak Zah. Kamu gak hafal Al-Fatihah? Ega hanya menggeleng. Reza menepuk jidatnya. Dia tidak menyangka kalau masih ada orang yang tidak hafal dengan surat Al-Fatihah. Kamu dulu pasti sering bolos main PS ya? Bukan itu masalahnya. Terus apa? Zah, main dingdong. Udah gede gak hafal Al-Fatihah? Ega mendengus kesal karena ucapannya dipotong. Lalu Ega kembali berucap, aku Kristen Reza, bukan bolos main PS ataupun main dingdong. Walah,
Kristen. Reza terkejut saat Ega berucap seperti itu. Persepsinya tentang Ega yang tidak hafal Al-Fatihah ternyata salah. Kenapa kamu ngomong dari tadi? Aku mau ngomong kamu potong terus. Aduh, piye iki? Suara-suara aneh di luar tenda terdengar semakin ramai. Sekarang mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa berharap Hendra dan Rio cepat menyusul mereka di pos 2. Aku kembali menyusuri hutan Gunung Sumbing di malam purnama yang menyimpan misteri, berjalan melalui taman cahaya bintang yang berkelap-kelip di langit. Di sepanjang jalan aku merasakan suasana yang menenangkan sekaligus menegangkan, seolah aku sedang berada di dalam dunia lain. Di dalam kegelapan aku dapat mendengar suara hati yang bertanya akan rahasia yang tersembunyi di dalam hutan ini. Aku meneruskan perjalanan dengan penuh harapan untuk menemukan jawaban. Suasana kelewatan hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar, hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Aku dan Rio tidak berhenti di pos 1. Aku khawatir dengan keadaan Reza dan Ega. Firasatku mengatakan kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Kabut mulai turun, hawa dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Walaupun bulan bersinar terang, namun jalur di depan kami tidak terlihat karena tertutup kabut. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang digantikan harum melati. Sesekali bau anjir darah menyergap. Dra, ini bau apa ya? Udah gak usah dihiraukan, fokus jalan aja. Semakin ke atas penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan melewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang mengeram seringkali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara bayi dan ringkih kuda. Kami berhenti di sebuah percabangan. Aku merasa ada yang aneh. Sewaktu briefing mengenai rute dengan petugas di base camp, mereka tidak mengatakan pada kami kalau ada percabangan di jalur pos 1 menuju pos 2. Kita kemana, Dra? Sebentar, yo. Setauku gak ada persimpangan di jalur pos 1 menuju pos 2. Terus sekarang gimana? Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak oleh orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Tapi entah mengapa hati kecilku mengatakan kalau aku harus melewati jalur yang sebelah kanan. Namun aku masih ragu untuk melewatinya. Saat aku sedang berpikir jalur mana yang harus kupilih, tiba-tiba aku teringat ucapan nenek yang sempat aku temui. Sewaktu ia mengelus kepalaku, nenek itu sempat berucap, "Hati-hati Yole, ikuti kata hati kamu untuk menuntunmu ke jalan yang benar." Mengingat ucapan itu, aku memutuskan untuk melewati jalur yang sebelah kanan sesuai kata hatiku. Walaupun jalurnya terlihat seperti jarang dilewati, tapi aku yakin jalur sebelah kananlah jalur yang benar. Kita ambil jalan kanan yuk. Kamu yakin, Dra? Jalur kiri lebih terbuka loh. Rio ragu dengan jalur yang kupilih, tapi aku harus terus meyakinkannya kalau jalur inilah yang harus dilewati. Ia diam sejenak seperti sedang mempertimbangkan pilihanku sembari mengamati jalur percabangan ini. Tidak lama Rio kembali menoleh ke arahku. Oke Landra, kita coba jalur kanan. Dengan perasaan masih ragu, akhirnya Rio mau mengikuti perkataanku untuk melalui jalur sebelah kanan. Sebelum melangkah, kami saling pandang. Aku mengangguk padanya dan mulai berjalan. Semakin kami melangkah naik, jalur semakin terbuka. Batuan berlumut pun sudah tidak nampak lagi. Kini jalur terlihat seperti jalur pendakian pada umumnya. Rio berhenti sejenak, raut wajahnya heran terlihat jelas di wajahnya. Karena jalur yang kami lewati kini mulai terbuka, tidak seperti yang tadi di persimpangan. Rasa penasaran yang tidak terbendung membuat Rio menoleh ke belakang. Melihat persimpangan yang tadi kami lalui, seketika dia mengelus dadanya saat tahu jalur sebelah kiri kini berubah menjadi jurang. Aku gak akan ngebantah perkataan kamu lagi, Indra. Kalau tadi aku masih maksa buat milih jalur sebelah kiri, mungkin kita udah jatuh ke sana. Udah, ayo jalan lagi. Seharusnya pos 2 udah gak jauh dari sini. Aku merasa lega karena jalur yang kupilih benar. Lagi-lagi Yang Maha Kuasa memberi pertolongan kepadaku melalui orang-orang baik yang bertemu denganku di setiap aku dalam kesulitan. Setelah melewati persimpangan tadi, kini jalur agak sedikit menanjak. Dari kejauhan aku melihat seperti ada tanah lapang di ujung tanjakan ini. Ada satu tenda yang berdiri di sana. Aku dan Rio mempercepat langkah menuju tenda tersebut.
Sesampainya di dekat tenda, dari luar aku melihat siluet dua orang yang saling berpelukan di bagian tengah tenda. Mendengar suara langkah kaki kami, siluet tersebut seperti merespon namun dengan semakin merapatkan diri. Samar-samar aku mendengar dari dalam tenda ada yang membaca surat Al-Fatihah, sedangkan siluet yang satunya entah mengucapkan apa. Aku hanya mendengar kata Bapa lindungi kami. Zah, ini aku Hendra. Bohong, kamu setan pasti. Ini aku Mahendra, Zah. Bohong. Kalau kamu benar Mahendra, coba sebutin nama kambing yang dipelihara Hendra di rumah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Reza. Bisa-bisanya Reza mengetes aku setan atau bukan dengan menyuruhku menyebutkan nama kambing yang ada di rumahku. Alah Zaza, Supri. Mendengar ucapanku, pintu tenda perlahan mulai terbuka. Reza mengeluarkan kepalanya dari dalam tenda. Ia melihat ke sekitar seperti orang yang sedang memastikan sesuatu. Kenapa, Zah? Reza tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah menoleh ke arah Ega sembari berkata kalau di luar sudah aman. Aku tidak tahu apa yang sudah mereka alami selama berpisah denganku. Tapi aku bisa melihat dari gelagatnya mereka seperti baru mengalami hal yang menyeramkan. Reza dan Ega segera keluar tenda. Mereka menghembuskan nafas lega karena aku dan Rio sudah sampai di sini. Kalian kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu sih? Bukan ketakutan lagi yo, hampir mau pingsan malah. Emangnya kenapa? Kulihat bulan purnama sudah tertutup awan mendung. Aku rasa sebentar lagi hujan akan turun. Sebelum mereka menceritakan apa yang sudah terjadi dengan mereka, aku membangun flashlight di bagian depan tenda untuk kami melepaskan lelah sembari membuat api unggun guna menghangatkan kami dari hawa yang semakin dingin. Selesai membangun flashlight dan api unggun juga sudah menyala, Reza mengeluarkan peralatan masak dari dalam tenda. Aku tahu kalian pasti lapar. Sekarang biar aku buatin mie tek-tek resep dari Laras. Tumben kamu pengertian, Zah. Sekali-sekali gak apa-apa, Ndra. Lagian juga kalian pasti capek udah naik turun gunung. Tak bisa dipungkiri ucapan Reza memang benar. Tenagaku sudah terkuras karena mengantar rombongan Rizal turun. Ya, walaupun aku sedikit tidak yakin kalau mie tek-tek buatan Reza akan senikmat buatan Laras. Tapi aku sangat bersyukur bisa memiliki teman yang selalu mengerti dengan keadaan temannya. Jadi aku juga harus bisa menghargai niatnya untuk membuatkanku makanan. Sembari menunggu masakan matang, kami berbincang mengenai apa yang terjadi pada mereka. Saat aku dan Rio mengantar rombongan Rizal turun, Ega bercerita sewaktu di perjalanan hingga sampai di sini mereka mengalami banyak gangguan. Banyak sosok-sosok menyeramkan yang mengganggu mereka. Ega juga mengatakan kalau mereka juga diteror oleh setan gondrong. Seketika aku dan Rio saling pandang mendengar nama setan yang disebutkan Ega. Setan gondrong? Iya, setan gondrong. Serem jalannya kayak apa sih saya emangnya? Kunti? Bukan kunti yo. Lah kan Kunti juga gondrong. Iya ya. Kunti juga gondrong ya. Tidak ingin percakapan mengenai sosok yang dilihat Reza dan Ega lebih lanjut lagi, lebih baik aku alihkan pembicaraan ini. Sebab banyak sosok yang sedang memperhatikan kami di balik kegelapan hutan. Jika dilanjutkan nantinya malah tambah ramai yang memperhatikan kami. Lagi pula di sini juga bukan tempat yang pantas untuk membahas hal-hal seperti itu. Udah, gak usah dibahas. Mendingan kita makan aja, aku udah lapar. Reza segera menyajikan mie tek-tek buatannya untukku dan Rio. Aku tidak menyangka ternyata masakan Reza cukup lumayan enak. Walaupun masih jauh dengan masakan Laras, tapi masakan Reza masih cukup untuk membuatku makan tanpa sisa. Enak kan masakanku? Enggak, karena aku lapar aja jadi aku makan. Hele, aku tahu kamu malu mengakuinya. Malam semakin larut, sinar rembulan sudah tidak menampakkan sinarnya lagi. Hembusan angin yang mengenai tengkuku sesekali membuat kami merinding. Selesai makan, aku menyuruh mereka untuk lanjut istirahat. Supaya besok pagi-pagi buta kami bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tapi aku memutuskan untuk tidur paling belakang. Entah mengapa firasatku tidak enak. Terlebih lagi sosok-sosok yang memperhatikan kami sejak tadi masih di tempat yang sama, seperti ada yang mereka incar dari kami berempat. Aku tidak tahu apa yang mereka incar. Kalau memang mereka mengincarku karena aku sudah menghancurkan sesajen, aku siap dengan semua konsekuensinya.
Aku tahu kalau hal yang kulakukan itu salah di mata orang, tapi aku juga tahu hal yang kulakukan tidak salah di mata Yang Maha Kuasa. Namun yang kutakutkan apabila mereka mengincar temanku, sebisa mungkin aku tidak boleh membiarkan hal itu terjadi pada mereka. Satu persatu semua temanku sudah mulai terlelap. Kini aku hanya seorang diri di depan tenda ditemani segelas kopi hangat. Rintik-rintik hujan perlahan mulai turun sebelum akhirnya menjadi deras. Aku putuskan untuk masuk ke dalam tenda. Tidak bisa ku elakkan terkena cipratan air hujan di gunung saat malam hari cukup membuatku memeluk tubuh karena kedinginan. Kamu gak tidur, Ndra? Belum ngantuk, Sa. Aku tahu pasti ada sesuatu yang bikin kamu gak bisa tidur. Sok tahu kamu kayak dukun. Udah, kamu tidur lagi aja. Aku mau habisin kopi dulu. Bukannya kembali tidur, Reza malah mengambil kompor dan menuangkan air ke nesting lalu memanaskannya. Kalau gitu aku temenin ngopinya. Cuaca di luar tenda masih hujan disertai angin kencang dan beberapa kali terdengar suara petir bergemuruh. Cukup menakutkan bagi sebagian orang, tapi bagi kami ini merupakan bagian dari nyanyian alam yang harus bisa kita nikmati jika kita memutuskan untuk menggeluti hobi berpetualang di alam bebas. Rio dan Ega terlihat sangat pulas di dalam sleeping bag-nya. Terlihat jelas wajah kelelahan dari mereka berdua. Untuk membunuh waktu supaya tidak diserang rasa bosan, kami pun ngobrol tentang apapun ditemani dengan kopi panas dan beberapa cemilan di dalam tenda. Pintu tenda kami buka lebar, tapi pintu vestibul kami tutup rapat sehingga sirkulasi udara di dalam tenda tetap terjaga dan kami tetap aman dari hujan. Hingga beberapa waktu kemudian kami mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Suara langkah tersebut khas langkah pendaki, terdengar mantap seperti sedang membawa beban. Mungkin teransel, suara yang awalnya terdengar dari kejauhan lama-lama semakin mendekat hingga tiba-tiba suara langkah kaki tersebut tidak terdengar lagi, seolah orang itu berhenti tepat di depan tenda kami. Hanya saja anehnya aku sama sekali tidak melihat kilatan cahaya senter dari luar dan suara langkah tersebut jelas terdengar hanya satu orang. Jika memang dia pendaki, berarti dia sangat hebat, berani berjalan malam-malam sendirian dalam kondisi hujan badai begini tanpa menggunakan senter. Sejenak aku dan Reza saling pandang. Aku paham apa yang dipikirkan Reza. Mas, Mbak, siapapun di luar. Mau naik ke puncak kah? Sendirian aja? Tidak ada jawaban dari luar. Aku pun jadi merasa penasaran. Siapa yang Ndra? Gak tahu, Sa. Aku cek aja keluar ya. Takutnya dia memang sendirian dan terjadi sesuatu. Hujan dan dingin kayak gini rawan kena hipo. Apalagi kalau basah. Aku ikut, Ndra. Kamu di sini aja. Siapin sleeping bag, jaket, dan masak air buat jaga-jaga. Hati-hati, Ndra. Tanpa menjawab ucapan Reza, aku segera menuju ke pintu vestibul tenda ini. Ku tarik resleting ke atas hingga terbuka sempurna. Dengan bantuan penerangan cahaya senter, aku menyisir sekitar tenda mencari seseorang yang tadi datang. Tapi hingga radius beberapa meter dan mengarahkan cahaya senter ke berbagai sudut, aku tetap tidak menemukan siapapun. Jarak pandang saat itu masih cukup baik meskipun hujan masih mengguyur. Di sini aku merasa aneh, langkah kaki yang ku dengar tadi berhenti tepat di depan tenda. Seharusnya dia berada di sekitar tenda, tapi ketika aku memeriksa ternyata tidak ada siapapun. Jika dia pergi seharusnya juga terdengar suara langkah dia menjauh, ditambah lagi kondisi tanah tidak terlihat bekas jejak orang selain jejakku. Sadar terjadi kejanggalan, aku pun bergegas kembali ke tenda dengan membawa rasa penasaran yang semakin menggebu. Gimana, Ndra? Gak ada siapa-siapa, Sa. Lah terus tadi yang jalan di depan tenda kita siapa, Ndra? Gak tahu. Udah gak perlu dipikirin. Kalau memang itu manusia, besok coba kita cari lagi di sekitar tenda. Kalau bukan manusia, mungkin dia sekedar ingin menyapa kita. Kami pun melanjutkan aktivitas kami. Kami ngobrol santai membicarakan tentang kegiatan kami masing-masing, membuat rencana-rencana kecil kegiatan nanti serta obrolan-obrolan lainnya. Tentunya tetap sambil menikmati kopi dan cemilan sebagai pelengkap. Oh ya, Zah, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Tanya apa, Ndra? Aku teringat mengapa akhir-akhir ini Reza menjadi penurut jika dia dimarahi Laras. Aku yakin itu semua pasti ada penyebabnya. Kamu kok kayaknya sekarang nurut banget sama Laras, kenapa? Oh, itu gara-gara dia udah tahu kalau aku yang nimpuk kepalanya pakai batu, Ndra. Aku minta dia nggak cerita ke ayahnya. Nanti yang ada aku malah kena omel sama orang tuaku dan dilarang mendaki lagi.
Makanya kalau dia udah ngomel aku gak bisa ngelawan. Aku terdiam sejenak mendengar penjelasan dari Reza. Sekilas aku jadi teringat kembali dengan kejadian di Gunung Arjuna. Tapi jika Laras sudah tahu kalau Reza yang menipu, berarti... Terus Laras tahu nggak kalau aku meluk dia waktu kerasukan Rosari? Sebelum menjawab, Reza berbalik mengambil keripik dari dalam tasnya, lalu memakan beberapa keping keripik. Setelahnya dengan santai dia menjawab, Tahu, Dra, aku dipaksa suruh ceritain semuanya sama dia. Aku menepuk jidat, tidak menyangka kalau Reza sudah menceritakan semuanya ke Laras. Berarti sejak pendakianku di Merbabu, aku tidak menyadari kalau sebenarnya Laras sudah tahu semuanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresi Laras saat mendengar itu semua. Tapi setelah aku pikir-pikir, Reza juga tidak salah menceritakannya. Lebih baik Laras mengetahuinya lebih dulu sebelum aku mengatakan semuanya pada Laras. Jadi saat bertemu dengannya nanti, paling tidak aku hanya perlu menyiapkan mental untuk berhadapan dengannya. Malah diem. Kesambet siluman jangkrik baru tahu rasa kamu. Us, jangan sembarangan kalau ngomong. Nanti malah kamu yang kesambet baru tahu rasa kamu, Za. Reza spontan menutup mulutnya dengan tangan sambil berucap maaf. Ketika sedang asyik-asiknya ngobrol, tiba-tiba tenda kami bergoyang cukup keras seolah sedang dihantam sesuatu dari luar. Tak pelak kami pun terperanjat, bergegas akan mencabut frame ranselku yang berupa batang aluminium berbentuk pipi. Aku akan menggunakan itu sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Yang aku takutkan adalah gangguan binatang liar seperti babi hutan. Aku menyuruh Reza tetap di dalam tenda dan siaga dengan senjata yang sama denganku, sedangkan aku kembali bergerak keluar untuk memeriksa. Sesampainya di luar, aku kembali terheran karena aku sama sekali tidak menemukan bekas jejak manusia maupun binatang liar. Kondisi tanah dan rumput normal rapi seolah tidak terjadi apapun. Belum puas memeriksa, aku pun bergerak mengitari tenda dan memperluas area pengamatan. Dan benar saja, kondisi masih tetap sama, tidak terlihat adanya bekas jejak di sekitarku. Aku pun yakin bahwa ini adalah sedikit gangguan dari penghuni asli gunung ini. Aku harus bersiap. Baru saja aku memikirkan itu, tiba-tiba datang kabut tebal menuju ke arahku. Hanya beberapa detik saja kabut itu telah menyelimuti setiap sisi wilayah ini. Jarak pandang kini menjadi sangat terbatas, mungkin hanya 2-3 meter saja. Aku bergegas kembali ke tenda sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika aku berjalan menuju ke tenda, aku merasakan banyak kehadiran mereka di sekitarku. Meski tidak ada interaksi secara langsung, tapi aku jelas merasakan bahwa mereka semua sedang memandang ke arahku. Meski aku tetap fokus memandang ke arah perjalananku menuju tenda, tapi dari sudut mataku, aku melihat kilatan-kilatan bayangan samar yang kuyakini adalah bentuk eksistensi mereka. Tengkukku kini menebal akibat bulu kuduk yang berdiri seketika. Aku melantunkan zikir dari mulutku untuk melawan energi negatif yang kini telah kurasakan semakin kuat. Sesampainya di tenda, aku kaget melihat Reza meringkuk berselimut sleeping bag dengan wajah ketakutan. Dia terlihat gemetar dengan mata terpejam. Kenapa, Za? Ngeri, Dra. Tadi kain tenda seperti dipukul-pukul dari luar. Dan aku lihat bayangan tangan orang memegang kain tenda sebelah sana. Udah, kamu tenang dulu, berdoa aja ya. Kalau bisa usahakan tidur aja, kayak Rio dan Ega. Kami pun beringsut menempati posisi kami masing-masing, lalu segera memakai sleeping bag untuk menahan dingin yang semakin lama kurasakan semakin menusuk. Tak lupa sebelumnya aku menutup rapat seluruh pintu tenda. Beberapa waktu kami berusaha untuk bisa tidur. Sekejap kulihat Reza, nampaknya dia sudah tertidur, sedangkan aku merasa sangat sulit untuk bisa terpejam. Kulirik jam tanganku, ternyata sudah lewat tengah malam. Tak berapa lama kurasakan hujan di luar semakin deras dan angin juga semakin kencang. Lama-lama angin benar-benar berhembus sangat kencang menghantam tenda kami. Kulihat frame tenda kami meliuk-liuk seolah hampir menyerang menahan kencangnya badai di luar sana. Tak berapa lama aku pun melihat seperti yang dilihat Reza beberapa waktu lalu. Aku melihat kain tendaku seolah dipukul-pukul dari luar. Meski sedikit tersamarkan dengan hantaman angin, tapi jelas kulihat perbedaannya. Di samping itu, beberapa kali kulihat bayangan telapak tangan yang menyentuh kain tenda kami. Aku terus berdoa dan berzikir untuk meminta perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan dan jin kafir. Aku terus berusaha konsentrasi sambil terus berzikir, berharap gangguan ini segera berhenti. Cukup lama aku merasakan mereka seolah berusaha merobohkan tenda, sekaligus mengintimidasi dengan sentuhan-sentuhan di kain tenda ini. Hingga tiba-tiba
Tiba-tiba terdengar suara berdebum seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah dan diikuti suara geraman seperti geraman harimau. Beberapa kali ku dengar suara geraman harimau tersebut seolah sedang berusaha mengintimidasi lawan atau mungkin mangsa. Entah kepadaku atau yang lain, yang jelas rasa takut kini seolah telah menyelimutiku. Meski masih terus berusaha kulawan dengan bacaan-bacaan zikir, anehnya teman-temanku yang lain tetap tertidur pula seolah tidak merasakan kengerian ini. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain seperti suara orang bercakap-cakap. Hanya saja aku tidak mengerti bahasa yang digunakan. Suara itu masih terus terdengar. Tak berapa lama nada orang-orang yang berbicara di luar berubah meninggi. Mereka seolah sedang berdebat atau tepatnya saling mengancam. Tidak lama tiba-tiba suara langkah kaki kuda terdengar mengarah ke arah tempat kami mendirikan tenda. Suara langkah kaki kuda itu berhenti di samping tendaku. Setelahnya suara-suara aneh yang kudengar tadi satu persatu menghilang. Langkah kaki kuda kembali kudengar, akan tetapi seperti berjalan menjauh dari tendaku. Bebarengan dengan hilangnya suara-suara itu, perlahan hujan pun mereda dan angin juga berhembus semakin pelan. Cuaca berangsur tenang meski rintik hujan masih tetap turun membasahi bumi ini. Begitu pula denganku yang merasa semakin tenang, tak lagi diliputi rasa takut berlebihan. Perlahan aku pun semakin kehilangan kesadaran dan akhirnya terlelap. Pagi hari mentari mulai menggeliat, perlahan menyinari gunungnya tersembunyi misteri. Udaranya segar dan dipenuhi aroma angin pertapa yang keras tapi lembut. Angin yang bermain-main dengan dedaunan dan pohon-pohon di sekitarnya menebarkan rasa nostalgia yang tidak terungkap. Disinilah lelah dan kesedihan jiwa bercampur indahnya pemandangan yang diselimuti oleh heningnya kesunyian. Dan di sini rasanya sama seperti berada di alam cikal bakal yang dipenuhi misteri. Seakan ada tawaran dari bintang untuk merasakan aura menakjubkan yang jauh dari kesibukan duniawi. Di sini juga keajaiban datang dengan sendirinya. Jadi tidak heran jika disinilah tersimpan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Terpancar dari sini sebuah energi bahwa musim-musim akan datang, mengingatkanku untuk segera melanjutkan perjalanan dengan sebuah harapan. Hingga di ujung sinar pagi hari tersembunyi lahir kembali rasa saling percaya dan bersatu dalam satu cahaya yang indah. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa bahwa selamanya gunung ini akan menjadi penyimpan misteri yang menakjubkan. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Di hari kedua pendakian ini cuaca sudah tidak lagi hujan. Tapi kabut tebal masih menyelimuti setiap sisi gunung ini. Tak terlihat matahari terbit di ufuk timur, sehingga membuat suhu udara tetap dingin menusuk seperti hari sebelumnya. Aku dan yang lain bersiap melanjutkan perjalanan pendakian ini menuju ke puncak yang dikenal dengan Puncak Raja Wali. Dan kami juga berencana untuk membangun tenda di campsite Gajahan supaya tidak terlalu jauh dari puncak. Kami membuat sarapan lalu membereskan seluruh peralatan dan menatanya ke dalam ransel. Di antara aku dan Reza tidak ada pembahasan mengenai kejadian semalam. Meski tanpa sebuah kesepakatan, kami seolah mengerti bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dibicarakan. Setidaknya hingga kami telah turun dan sampai di base camp nanti. Udah siap kita lanjut jalan? Siap banget, Ra. Tenaga udah terisi full ini. Ayo gas, udah gak sabar sampai ke puncak. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya. Kabut semakin tebal, aku mencoba mengamati area sekitar untuk mencari jalur pendakian. Tapi kabut tebal ini benar-benar mengacaukan kemampuan orientasiku. Wajar saja karena jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Entah mengapa aku yang biasanya memilih tidak melakukan pergerakan ketika kondisi tidak aman seperti ini, malah memilih nekat melanjutkan perjalanan. Padahal ini adalah pertama kalinya aku kesini. Sejujurnya ada rasa ragu, tetapi entah dorongan dari mana seolah menyuruhku untuk segera melanjutkan perjalanan. Mungkin itu egoku sendiri yang berambisi ingin segera sampai puncak. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, aku dan teman-temanku mulai mengayunkan langkah menuju ke jalur yang kuanggap jalur pendakian menuju Puncak Raja Wali. Formasi kali ini aku berada di depan dan yang lainnya mengikuti tepat di belakangku. Aku menyuruh mereka untuk sedekat mungkin denganku. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh, apalagi sampai tidak terlihat. Sangat berbahaya. Sesekali aku mengajak mereka bicara untuk mengetahui bahwa rombongan masih lengkap. Beberapa waktu berjalan, jalur yang kulalui kini menjadi semakin terbuka. Tidak ada pohon-pohon besar di sekitarku. Hanya rerumputan dan beberapa pohon cantigi, dan kontur tanah di sekitarku pun terlihat datar.
Sepertinya ini area padang rumput atau sabana. Sayangnya kabut yang masih tebal ini menghalangi pandanganku, sehingga aku tidak bisa melihat kondisi medan hingga jarak yang lebih jauh. Sebelumnya aku tidak pernah berjalan di pagi hari dengan kabut setebal ini. Aku merasa kalau ada yang aneh dengan kabut ini. Dari kejauhan aku melihat seperti siluet seseorang. Mungkin aku bisa menanyakan pada mereka mengenai jalur yang kami lalui ini. Namun lagi-lagi keanehan terjadi, padahal kupikir siluet itu tidak terlalu jauh dari tempat kami. Karena masih terlihat dalam kabut setebal ini, akan tetapi semakin aku menghampirinya, siluet yang kulihat itu malah memudar dan tidak terlihat lagi. Menyadari terjadi kejanggalan, aku pun menghentikan langkahku. Aku harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan akan melanjutkan perjalanan ini atau berhenti saja menunggu kondisi membaik. Seperti dalam prinsip teknik bertahan hidup di alam bebas, jika kita menyadari bahwa kita sedang tersesat, maka harus menerapkan prinsip stop, yaitu sit, think, observe, dan plan. Sit untuk berhenti menenangkan diri terlebih dahulu, terutama mengendalikan pikiran supaya tidak panik dan melakukan kesalahan lebih fatal. Think untuk berpikir mengingat setiap detail perjalanan hingga bisa terjadi kesalahan yang menyebabkan tersesat. Observe untuk observasi dan analisa. Observasi lokasi, peralatan, perbekalan, kesehatan, kondisi fisik, dan lain-lain. Plan untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan analisa tadi. Kok tumben ya Andra, pagi-pagi kabutnya tebal kayak gini? Iya Andra, sebelumnya juga aku nggak pernah ngalamin kabut tebal kayak gini. Aku tahu mereka juga pasti merasakan kejanggalan yang kurasakan sejak tadi. Dalam situasi seperti ini, aku sebagai leader harus bisa tenang. Jangan sampai aku salah dalam mengambil keputusan. Istirahat dulu sebentar. Gak usah panik ataupun berpikiran yang aneh-aneh. Insya Allah kita gak akan kenapa-napa. Paling tidak aku harus membuat mereka agar selalu berpikiran positif dan tidak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kami duduk lesehan di rerumputan yang sedikit basah karena embun yang menempel di rerumputan. Rio mengeluarkan air dari dalam tasnya lalu membagikannya kepada kami. Tak bisa dipungkiri berjalan di dalam kabut setebal ini sedikit membuat kami sesak nafas karena udara yang bercampur dengan bulir-bulir embun. Terus gimana Andra? Kita berhenti di sini dulu nunggu kabut hilang atau lanjut cari jalan keluar? Kita nggak tahu sampai kapan kabut ini bakal hilang, Sa. Kita juga belum tahu resikonya kalau kita tetap di sini. Area ini terlalu terbuka. Sangat berbahaya kalau ada binatang liar atau kalau cuaca memburuk dan terjadi badai. Tenda bisa hancur terbawa angin atau lebih buruk bisa tersambar petir. Aku berpikir keras dengan apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Aku tidak boleh sembarangan mengambil tindakan. Kukeluarkan tasbih pemberian Yai Seno dari dalam kantong celanaku. Aku mencoba menenangkan diri dengan berzikir dan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Rio dan Ega bingung dengan apa yang sedang aku lakukan. Namun sebelum sempat mereka menanyakannya padaku, Reza menepuk bahu mereka dan menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Biarin aja." Angin tiba-tiba berhembus. Samar-samar kupingku menangkap sebuah tembang. Awalnya suara itu sangat lirih, namun lama-kelamaan semakin jelas terdengar oleh telingaku. Tembang ini benar-benar masuk ke dalam hatiku hingga membuatku merinding. Bukan karena takut, melainkan karena tersentuh dengan suara yang begitu menenangkan. Tanpa sadar mataku mulai mengeluarkan air dengan sendirinya saat mendengar suara dari tembang ini. Seketika aku membuka mata melihat ke arah suara itu berasal. Rio, Reza, dan Ega saling pandang melihatku yang seperti mencari sesuatu dengan menoleh ke sekeliling tempat ini. Aku merasa teman-temanku tidak mendengar suara dari tembang yang kudengar ini, hingga membuat mereka kebingungan dengan tingkahku. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, tembang ini seperti memanggilku untuk menghampirinya. "Ikut aku." "Kemana Andra? Tunggu." Aku tidak menjawab ucapan Reza dan mulai melangkah mengikuti instingku karena orientasi medan kurasa sudah mustahil dilakukan dalam kondisi kabut seperti ini. Maka insting adalah satu-satunya pemandu yang kini kumiliki. Aku terus menyusuri padang rumput yang sekilas kulihat setiap tempat ini terlihat sama. Sulit membedakan antara lokasi yang sudah pernah kulalui dengan lokasi yang baru saja kudatangi. Beberapa kali kutemui adanya sesajen yang diletakkan begitu saja di sepanjang perjalananku. Artinya tempat ini banyak digunakan untuk ritual atau menyepi oleh orang-orang dengan tujuan tertentu.
Yang pastinya juga banyak penghuni goib pula di sini. Sebenarnya aku ingin menghancurkannya sama seperti aku menghancurkan sesajen di pos 1. Namun fokusku hanya pada suara tembang yang ku dengar itu. Aku terus berjalan hingga pada akhirnya langkahku terhenti di sebuah plant. Perlahan kabut mulai menipis. Aku mulai tahu tempat yang kupijaki sekarang. Dra, ini campsite gajahan kan? Aku menelisik ke sekitar memastikan terlebih dahulu sebelum aku mengiyakan pertanyaan Rio. Terlihat ada 2 tenda di sini namun tidak ada orangnya. Mungkin mereka sedang summit ke puncak. Iya yo. Alhamdulillah kita sudah sampai di campsite gajahan. Tepat sampai di tempat ini suara tembang itu perlahan mulai mengecil hingga menghilang dari pendengaranku. Aku tidak tahu siapa yang menyanyikan tembang itu. Tapi siapapun itu, aku sangat bersyukur berkat mengikuti suaranya aku bisa keluar dari dalam kabut tak berujung tadi. Aku dan teman-temanku mengembuskan nafas lega karena sudah sampai di campsite gajahan. Kami bergegas membangun tenda untuk menaruh barang-barang sembari istirahat sejenak dan sedikit mengisi perut kami sebelum melanjutkan menuju puncak. Paling tidak masih butuh 2 jam lagi untuk kami sampai di puncak Raja Wali. Terlebih lagi jalur yang akan kami lewati nanti dominan menanjak melewati bebatuan. Jadi paling tidak kami harus mengembalikan stamina kami terlebih dahulu sebelum lanjut menuju puncak. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Tenda sudah berdiri tegak di campsite gajahan. Barang-barang sudah kami amankan di dalam tenda dan stamina juga sudah kembali terisi oleh roti sandwich yang kubuat. Kini kami siap melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak Raja Wali. Dengan diawali doa, kami mulai melangkah perlahan menapaki jalur menuju puncak. Semangat yang membara terlihat jelas dari wajah kami berempat. Beruntung cuaca kali ini sangat bersahabat. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Gunung Sumbing seolah merestui kami untuk melihat keindahannya yang ada di puncak. 20 menit berjalan kami sampai di tanjakan PHP. Kami berhenti sejenak untuk membasahi tenggorokan kami yang sudah mulai mengering setelah tanjakan PHP. Kami masih harus melewati jalur purba untuk sampai di pos 3. Setelahnya kami akan dihadapkan lagi dengan sebuah tanjakan yaitu tanjakan seginjal. Gimana, lanjut? Lanjut, Dra! Kami kembali berjalan menapaki jalur bebatuan yang menanjak. Aku yang memimpin di depan tidak boleh salah dalam mengambil pijakan. Di jalur ini jika aku salah dalam mengambil langkah maka akan bahaya untuk teman-temanku. Mereka bisa saja tergelincir dan jatuh ke bawah. Dengan langkah perlahan aku memilah pijakan yang bisa dilalui. Kadang aku harus menginjak dulu sampai 2 kali guna memastikan pijakan ini aman untuk dilalui. Setelah melewati tanjakan PHP dan jalur purba, kini kami sampai di pos 3 Zoro. Kami berhenti hanya untuk menghela nafas sejenak. Setelahnya kembali melanjutkan perjalanan kembali. Saat baru berjalan kembali kami berpapasan dengan 5 pendaki yang baru turun. Kurasa mereka adalah pendaki yang mendirikan tenda juga di campsite gajahan. Baru mau naik, Mas? Iya, Mas. Kesiangan jadi baru jalan tadi jam 10. Di atas masih ada pendaki lain gak, Mas? Tadi ada dari jalur Garung 4 pendaki tapi udah turun barengan sama rombongan saya, Mas. Berarti sepi ya, Mas, di puncak? Sepi, Mas. Tapi nggak tahu juga barangkali ada yang naik via Garung atau via Gajah Mungkur mungkin bakal papasan sama kalian. Petugas basecamp sewaktu briefing juga mengatakan padaku kalau puncak Raja Wali ini bisa dilalui melewati jalur via Garung dan Gajah Mungkur. Tapi medan yang paling mudah dilewati adalah jalur via Bowongso yang kami lalui sekarang ini. Ya udah, Mas, saya lanjut turun dulu ya. Mau langsung pulang soalnya. Oh ya, Mas, makasih ya infonya. Sama-sama, Mas. Kalian hati-hati ya. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Kami baru sampai di puncak sejati. Estimasi paling tidak kami sampai di puncak Raja Wali pukul 12. Terik matahari sesekali muncul, namun kembali lagi tertutup oleh awan. Kami benar-benar beruntung karena tidak terlalu panas, walaupun matahari sudah berada tepat di atas kepala. Mencapai puncak merupakan perjuangan yang berat. Terkadang di saat-saat paling sulit, rintangan bertebaran di hadapan kita dan perlahan menimbulkan rasa takut. Namun ada pula harapan tersembunyi di balik rintangan yang berhadapan dengan kita. Dia berupa anugerah, berkat cobaan yang menguji ketabahan dan daya tahan kita. Maka beranilah untuk berjalan terus menuju puncak. Jangan takut pada rintangan yang berhadapan dengan kita. Jangan biarkan setitik ketakutan melemahkan iman dan semangat.
Sesuai estimasi kami sampai tepat pukul 12. Aku merentangkan kedua tanganku sembari menarik nafas sedalam-dalamnya. Aku lega ketika menginjakkan kaki di tanah tertinggi Gunung Sumbing. Teman-temanku pun mereka saling berpelukan karena sudah sampai di puncak Raja Wali. Mereka sangat senang bisa sampai di titik ini setelah melewati malam yang begitu panjang. Aku tersenyum saat melihat mereka saling berpelukan. Euforia bahagia seketika menyelimuti puncak Sumbing siang ini. Di hadapan kami sekarang terpampang sebuah plank yang bertuliskan Puncak Raja Wali. Dengan background lautan awan yang terbentang luas menyajikan keindahan yang luar biasa. Satu persatu dari kami bergantian untuk mengambil foto. Kali ini aku tidak bisa hanya diam saja saat melihat lautan awan yang indah ini. Aku harus ikut mengabadikan momen yang disajikan Gunung Sumbing pada kami. Aku membayangkan wajah Laras. Jika dirinya ada di sini, mungkin ia akan sangat senang melihat pemandangan indah ini. Terlintas di pikiranku, mungkin nanti aku akan mengajaknya mendaki berdua saja menikmati keindahan yang tiada duanya ini. Dan saat itu juga aku akan mengatakan semua perasaanku padanya. Itu pasti akan menjadi momen yang sangat berkesan bagiku dan juga dirinya. Kulihat Rio dan Ega sedang sibuk bergantian mengambil gambar dengan ponselnya. Tapi aku tidak melihat Reza di sana. Mataku menelisik ke sekitar Rio dan Ega tapi masih tidak kutemukan keberadaannya. Hingga tiba-tiba aku mendengar suara seseorang seperti sedang memakan sesuatu dari samping kiriku. Lantas aku menoleh ke arahnya. Keripik, Indra. Walah, Zaza. Tak cariin gak taunya di sebelahku. Dari tadi aku di sini, Indra. Liatin kamu nyengir-nyengir sendiri. Lagi mikir jorok ya kamu? Mikir jorok gundulmu. Terus mikir apa? Pengen tahu pemikiran orang aja kamu, Zah. Paling mikirin Laras. Emang aku gak tahu, Sok tahu. Sini minta keripiknya. Menikmati puncak gunung ini, aku dapat menyaksikan keindahan keajaiban alam yang tiada tara. Pemandangan lautan awan yang menyelimuti puncak gunung di sini menimbulkan suasana yang syahdu dan damai. Bayangan awan yang melayang dengan lentur tanpa batas seolah ingin menggambarkan keindahan misteri yang ada di alam. Cahaya matahari yang menerpa melalui celah-celah awan memunculkan warna yang cantik, tersaji begitu indah bagai digambarkan dengan kata-kata puitis. Bak sebuah komputer, semua yang ada di alam ini terhubung dengan sempurna. Di puncak gunung ini aku berdoa agar harapan yang tertanam di hati terrealisasi. Dra, itu Gunung Sindoro ya? Iya, Zah, kenapa? Kita perlu ke sana juga kan? Aku menoleh ke arahnya, terlihat jelas jiwa petualang Reza terpancar jelas dari caranya menatap gunung yang ia tanyakan itu. Semua kejadian yang telah kami lewati selama ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjelajahi gunung-gunung yang ada di negeri ini. Ya, harus kalau mau mewujudkan mimpi kita, Sa. Apapun rintangannya kita harus tetap melanjutkan mimpi kita. Melewati sebuah rintangan adalah seperti berjalan melalui sebuah labirin tak berujung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana jalan cerita akan berakhir. Kebenaran itu penting untuk tetap terangkum, tetapi harapan juga sangat besar untuk mencoba melangkah maju. Meski ada banyak rintangan dan kesulitan yang harus kita hadapi di sepanjang jalan, aku tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah untuk tujuan yang lebih besar. Melewati semua rintangan bukanlah hal yang mudah, tapi dengan satu-satunya kekuatan, kesabaran, dan keyakinan, kita akan mampu untuk berdiri tegak di puncak gunung yang menyajikan keindahan yang tiada duanya. Setiap rintangan yang hadir hanyalah sebuah pelajaran yang harus kita hadapi untuk mencapai impian yang telah kita cita-citakan. Melewati semua rintangan adalah sebuah petualangan yang pasti akan membawa kita mendekati tujuan yang diinginkan. Oh Yandra, aku baca di artikel katanya di puncak Raja Wali ada makam. Ucapan Reza benar, aku juga sempat membaca beberapa artikel kalau di puncak Raja Wali ada sebuah makam. Aku dan Reza seketika berdiri melihat ke sekeliling puncak Raja Wali. Kalian nyari apa? Katanya di sini ada makam, yuk. Di mana ya? Makam? Aku nggak lihat, Dra. Cuma tadi di sana aku ngeliat ada gundukan batu tertutup pohon cantiki. Ucap Ega sembari menunjuk ke arah sudut kanan puncak Raja Wali. Gegas aku memastikan ucapan Ega barusan. Mungkin gundukan batu yang dilihat Ega itu adalah makam yang aku maksud. Jika memang iya, aku ingin mendoakan makam tersebut, bukan untuk meminta ataupun hal-hal yang buruk lainnya, namun benar-benar ingin mengirimkan doa untuk orang yang ada di makam tersebut.
Sesampainya di tempat yang Ega maksud, aku menyibakan pepohonan cantigi yang menutup gundukan batu tersebut. Benar saja, aku menemukan papan kayu yang bertuliskan makam. Kurasa makam inilah yang sempat aku baca di internet. Aku duduk di depan makam membersihkan rerumputan yang ada di sekitarnya. Setelahnya membacakan doa-doa yang biasa digunakan untuk menyekar di depan makam. Reza ikut duduk di sebelahku. Ia mengerti dengan aku yang sedang mendoakan makam tersebut hingga membuatnya juga mendoakan makam ini. Tidak lama kemudian Rio dan Ega menyusul dengan mengambil posisi duduk di belakangku. Dengan bersamaan kami mendoakan makam ini. Walaupun kami tidak tahu ini makam siapa. Selesai mendoakan makam dan foto-foto dengan background lautan awan yang sudah memenuhi galeri ponsel, kami memutuskan untuk turun ke tenda. Bukan tanpa sebab, tapi ini semua karena jam sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. Paling tidak estimasi sampai ke tenda tepat pukul 4 sore. Kami juga berencana akan istirahat terlebih dahulu di tenda sebelum nantinya melanjutkan perjalanan turun. Jalur bebatuan kami pijaki dengan ekstra hati-hati. Jika salah mengambil langkah sedikit saja kami akan langsung terjun ke dalam jurang. 15 menit menuruni bebatuan kami sampai di puncak sejati. Di sini kami istirahat sejenak untuk menghela nafas. Walaupun perjalanan ini menurun, akan tetapi tetap saja membutuhkan tenaga ekstra untuk melewati jalur bebatuan. Udah yuk, jalan lagi, takut kesorean nanti. Sesuai dengan yang telah diperkirakan, kami sampai di campsite Gajahan. Satu persatu dari kami segera merentangkan kaki agar tidak kram nantinya. Kita mau langsung lanjut turun kan, Dra? Iya yuk, mending langsung lanjut supaya nggak terlalu larut sampai di base campnya. Kami bekerja sama membuat makanan untuk modal perjalanan turun. Logistik yang kami bawa masih cukup banyak. Aku ingin memberikannya pada pendaki lain, namun tidak ada orang lain selain kami di sini. Mungkin nanti kami akan memberikannya pada petugas base camp agar tidak mubazir. Selesai makan, entah mengapa di sini aku merasa kejanggalan kembali terjadi. Bukan penampakan ataupun gangguan, namun mata kami seolah terasa sangat mengantuk. Hingga akhirnya membuat kami semua terlelap. Padahal niatnya selesai makan kami akan melanjutkan perjalanan turun supaya tidak bertemu malam di jalur. Tapi entah mengapa seperti ada yang membuat kami supaya bertemu malam di jalur pendakian. Suara azan membangunkanku dari tidurku. Aku terkejut, hari sudah akan gelap. Kulihat teman-temanku masih terlelap. Baru aku ingin membangunkan mereka, namun tidak jadi karena sadar dengan suara azan yang membangunkanku saat ini. Sekarang kami masih berada di ketinggian 2600 mdpl. Tidak mungkin suara azan dari bawah bisa terdengar sejelas seperti ini. Aku segera keluar tenda, menelisik ke segala arah mencari dari mana suara azan ini berasal. Pencarianku terhenti ke arah puncak Raja Wali. Suara azan ini berasal dari sana. Tapi siapa orang yang azan di puncak Raja Wali? Suara azan ini begitu sangat berat, seperti suara orang yang sudah sangat sepuh. Namun suara ini sangat menyejukkan hatiku. Aku terdiam dengan masih melihat ke arah puncak Raja Wali hingga suara azan maghrib itu selesai. Entah itu manusia atau bukan, tapi dengan mendengar suara adanya azan, aku yakin dia bukan orang jahat ataupun sosok jahat. Setelah suara azan itu selesai, aku segera masuk kembali ke dalam tenda untuk membangunkan teman-temanku yang lain. Ketika sampai di dalam tenda, aku lihat mereka tidur sangat pulas sekali, seolah tidak merasakan hal aneh sedikit pun. Zah, bangun Zah, udah mau malam. Jam berapa, Dra? Jam 6, Zah. Jam 6. Reza membuka pintu tenda, mengeluarkan kepalanya untuk memastikan perkataanku. Setelahnya kembali masuk dengan ekspresi wajah yang bingung. Aku gak sadar, Dra, kalau tadi sempat ketiduran. Reza bingung dengan apa yang terjadi padanya. Tidak hanya dia saja yang bingung, aku pun heran kenapa aku bisa ketiduran. Terlebih lagi kami semua tertidur. Tidak ada satupun yang tersadar. Aku juga gak tahu, Zah. Udah, mending bangunin Rio sama Ega, terus beres-beres kita turun. Aku mau sholat dulu sebentar di luar. Oke, Dra, kamu jangan jauh-jauh dari tenda. Aku segera mengambil matras dari dalam kedelku untuk kujadikan alas dan membawa sebotol air untuk wudhu. Setelahnya aku mencari permukaan tanah yang datar di sekitar tenda. Saat aku sudah siap ingin sholat, tiba-tiba terdengar seperti orang yang sedang komat. Suaranya berasal dari tempat yang tadi aku mendengar suara azan, yaitu puncak Raja Wali. Alhasil aku menunggu sampai suara komat itu selesai. Setelahnya baru melanjutkan sholat. Entah ini hanya perasaanku saja atau memang ada orang di belakangku. Tidak hanya satu orang, aku merasa ada beberapa orang di belakangku. Namun aku tidak menghiraukannya dan melanjutkan sholatku dengan khusyuk.
Sama seperti kejadian di Gunung Lawu waktu itu, saat mengucapkan salam, ekor mataku menangkap ada beberapa orang yang ikut mengucapkan salam. Berbeda dengan situasi di Gunung Lawu waktu itu, kini aku sudah tidak takut lagi dengan sosok-sosok yang kerap kali ikut sholat bersamaku. Selesai sholat, aku kembali menghampiri teman-temanku yang ada di tenda. Aku lihat dari tempatku sholat di depan tenda sudah berjajar keril kami. Tapi aku tidak melihat teman-temanku. Terlebih lagi aku tadi menyuruh beberes, tapi kenapa tenda tidak mereka bereskan? Hanya barang-barang bawaan saja yang sudah rapi di keril. Kalian kenapa? Tanya aku saat melihat mereka bertiga sedang merapatkan diri seperti orang yang sedang ketakutan. Tadi kamu sholat sama siapa, Ndra? Aku tahu apa yang terjadi pada mereka. Hampir sama seperti waktu itu. Mereka pasti takut saat melihat ada rombongan yang ikut sholat bersamaku. Sama kayak waktu di Gunung Lawu, Ndra. Benar, saat itu memang Reza yang sempat melihatku sholat dengan rombongannya entah dari mana. Tapi aku tahu sosok-sosok yang ikut sholat bersamaku bukanlah sosok yang jahat. Jadi aku mengatakan pada mereka untuk tidak perlu takut dengan sosok-sosok yang ikut sholat bersamaku. Mereka bukan sosok jahat, kalian gak usah khawatir. Aku tahu penjelasanku tidak membuat rasa takut mereka hilang begitu saja, tapi setidaknya ini bisa meredakannya. Aku segera mengajak mereka untuk membereskan tenda supaya bisa langsung lanjut berjalan turun. Sebenarnya mereka semua masih merasa bingung kenapa kami bisa bablas hingga tertidur. Namun aku menyuruh mereka untuk tidak membahasnya dulu dan akan membahasnya setelah sampai di base camp. Kulihat jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 7. Tenda sudah rapi di dalam keril. Dengan perasaan masih bingung kami mulai melangkah menapaki jalur turun. Perkiraan untuk sampai di base camp paling tidak kami membutuhkan 2 jam perjalanan. Itu juga kalau tidak ada halangan yang menghadang kami. Aku berharap tidak ada halangan lagi yang menghadang perjalanan kami. Sambil terus mengayunkan langkah, kami terus ngobrol untuk memecah kesunyian sekaligus mengusir rasa takut karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni sumbing. Awalnya kami berempat masih saling saut dan tertawa ketika berbicara, tapi lama-kelamaan tinggal 3 orang yang mengeluarkan suara. Salah satu dari kami tiba-tiba terdiam. Aku yang berada di paling depan memang tidak pernah menoleh ke belakang ketika berjalan. Cukup mendengar suara dan langkah mereka, aku sudah cukup yakin bahwa kelompok kami berempat masih utuh. Ketika aku menyadari tinggal 3 orang yang saling sahut, aku pun berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata Ega yang tadinya posisinya berada di paling belakang sudah tidak ada di tempatnya. Ega mana? Lah, tadi perasaan aku masih ngerasa Ega ada di belakangku. Rio mulai panik saat tahu saudaranya sudah tidak ada di belakangnya. Kami menelisik ke segala arah, namun tidak ada tanda-tanda jejak yang ditinggalkan Ega. Tenang, gak usah panik. Coba kita jalan lagi naik ke atas, siapa tahu ada jejak Ega. Aku terus berusaha membuat mereka agar tetap tenang. Jika panik dalam kondisi seperti ini, malah nantinya kami akan blunder dalam mengambil tindakan. Rio mengerti dengan ucapanku. Kami mulai menyusuri kembali jalan yang tadi kami lalui. Saat sampai di pertengahan jalan, kami dikagetkan dengan pepohonan yang bergerak dari dalam hutan yang berada di kanan jalur. Hal tersebut seketika membuat Reza dan Rio merapatkan diri ke belakangku. Itu apa, Ndra? Kuntilanak ya, Ndra? Bos, bukan. Enggak, itu bukan apa-apa. Paling cuma hewan hutan. Aku yang memiliki kekurangan bisa melihat sosok-sosok gaib tidak melihat adanya sosok yang disebutkan Rio tadi. Kalau memang itu kuntilanak ataupun semacamnya, aku pasti bisa melihatnya. Jadi aku menyimpulkan kalau itu mungkin hanya hewan hutan. Udah, ayo lanjut jalan. Baru 2 langkah kami berjalan, seketika terhenti kembali karena pepohonan yang tadi bergerak kini mulai bergerak kembali. Rio dan Ega semakin ketakutan, begitupun denganku. Tapi bukan karena sosok menyeramkan yang membuatku takut, melainkan yang kutakutkan adalah kalau itu hewan liar. Kalian tunggu di sini ya, aku mau cek itu apa. Reza dan Rio menolak. Mereka takut apabila aku meninggalkan mereka. Akhirnya aku suruh mereka mengambil ranting pohon yang sama denganku untuk mensenjatai diri. Kami melangkah perlahan menuju pepohonan yang sejak tadi bergerak itu. Semak-semak yang menghalangi ku bahkan menggunakan ranting yang kubawa. Saat tepat beberapa langkah lagi sampai di pohon itu, dari kejauhan aku bisa melihat kalau ada seseorang di depan pohon tersebut. Orang itu terus berusaha untuk memanjat pohon. Semakin dekat dengan orang itu, aku merasa tidak asing saat melihat tas keril dan pakaian yang orang itu kenakan. Sadar akan hal itu, aku segera berlari menghampiri orang yang aku lihat itu.
Ketika aku menyentuh bahunya, dia menoleh. Benar dugaanku, itu adalah Ega, namun matanya putih semua dan tingkahnya seperti seekor harimau yang marah hingga mengeluarkan air liur dari mulutnya. Apa yang terjadi dengan Ega? Tingkah Ega terlihat sangat aneh. Ia terus-menerus mengeram dan berusaha untuk naik ke atas pepohonan. Namun aku tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga aku terus memeganginya agar tidak naik ke atas pohon itu. Yuk, tolong pegangin Ega, kayaknya dia kerasukan ini. Reza segera memegang tangan Ega yang sebelah kiri, sedangkan Reza memegang tangan yang sebelah kanan. Secepat mungkin aku memegang kepalanya lalu membacakan ayat-ayat suci untuk menyadarkan Ega. Sosok yang merasuki Ega memberontak saat mendengar lantunan ayat suci yang keluar dari mulutku. Rio dan Reza yang menahannya sampai harus terseret-seret karena Ega yang terus mengamuk. Aku terus mendoakannya sembari perlahan menarik keluar sosok yang merasuki Ega. Benar-benar kuat, semua yang kulakukan selalu gagal. Sosok ini begitu kuat, tidak mudah bagiku untuk menariknya keluar. Berbeda dengan pendaki yang sempat kami temui sewaktu berjalan naik kemarin. Kurasa sosok ini bukanlah sosok sembarangan, walaupun ia berteriak saat aku membacakan doa, namun tidak juga membuatnya keluar dari tubuh Ega. Kalian tidak akan bisa mengeluarkanku dari tubuh anak ini. Dia sudah langsung mengotori tempatku dengan air kencingnya. Aku terkejut saat makhluk ini berkata seperti itu, tapi aku tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Yang ada di pikiranku saat ini, aku harus secepatnya mengeluarkan sosok ini dari dalam tubuh Ega. Hingga tiba-tiba terbesit di kepalaku untuk mengambil tasbih pemberian Yai Seno dari dalam saku celanaku. Kulilit tasbih itu di telapak tanganku dan kupegang kepala Ega menggunakan tangan yang kulilit tasbih. Lalu membacakannya doa kembali. Seketika sosok yang ada di dalam tubuh Ega berteriak dengan kencang. Lalu lama-kelamaan teriakannya mulai mengecil. Tubuh Ega terkulai. Rio dan Reza memeganginya agar tidak jatuh ke tanah. Dengan perlahan kusuruh mereka membaringkan tubuh Ega untuk membersihkan sisa-sisa energi makhluk itu dari tubuh Ega. Aku bersyukur dengan bantuan tasbih pemberian Yai Seno aku bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Ega. Jika sosok itu lebih lama lagi berada di dalam tubuh Ega, itu pasti nantinya akan berdampak buruk pada tubuhnya. Aku penasaran dengan apa yang dimaksud sosok tadi dengan mengatakan kalau Ega sudah mengotori tempatnya dengan air kencing. Aku harus menanyakannya kepada Ega nanti ketika ia sudah tersadar. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, kejadian seperti ini pasti akan terulang kembali saat di perjalanan nanti.